Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ibu doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya ya, supaya kalian juga mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Untuk itu, kalian juga perlu klik tombol loncengnya ya anak-anak. Baik, kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang interaksi antar anggota ASEAN dalam bentuk kerjasama. Interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan setiap negara anggota. Kerjasama ASEAN yang semula dititikberatkan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, namun dalam perkembangannya juga menjalin kerjasama di bidang politik. Karena kita ketahui anak-anak, globalisasi yang sudah sedemikian luas ini, maka perlu adanya kerjasama antar negara-negara ASEAN dalam menjaga perdamaian dan keamanan negara-negara di kawasan ASEAN. Sehingga dibangunlah kerjasama politik dan pertahanan. Baik anak-anak, apa sajakah bentuk kerjasama ASEAN? Bentuk kerjasama ASEAN antara lain kerjasama di bidang ekonomi, bidang politik dan pertahanan, bidang sosial budaya, dan bidang pendidikan. Mari kita kupas satu persatu anak-anak. Nah, apa sajakah kerjasama di bidang ekonomi? Dalam bidang ekonomi, ASEAN berupaya menciptakan kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan. Apa sajakah bentuk kerjasama di bidang ekonomi anak-anak? Baik, kita akan melihat yang pertama, membuka pusat promosi ASEAN untuk perdagangan, investasi, dan pariwisata di Tokyo, Jepang. Jepang itu termasuk salah satu negara maju di Asia dan merupakan macannya Asia. Untuk itu, Jepang merupakan negara dengan pendapatan negara yang sangat besar. Dan oleh karena itu, Jepang menjadi tujuan untuk promosi ASEAN bagi perdagangan, investasi, dan pariwisata anak-anak. Tujuannya untuk apa? 1. Meningkatkan ekspor ke negara Jepang. 2. Meningkatkan penanaman modal. Dan yang ketiga, meningkatkan arus wisata Jepang ke negara-negara ASEAN. Nah, ini adalah negara Jepang. Pusat promosinya ada di Tokyo anak-anak, ibu kota negara Jepang. Kita lanjutkan lagi anak-anak. Yang kedua, kerjasama di bidang ekonomi adalah cadangan keperluan pangan ASEAN, terutama beras untuk keperluan darurat. Cadangan pangan tiap-tiap negara antara lain Indonesia 12.000 ton, Malaysia 6.000 ton, Filipina 12.000 ton, Muang Thai 15.000 ton, dan Singapura 5.000 ton. Kerjasama yang ketiga di bidang ekonomi adalah menyelenggarakan pembangunan proyek industri ASEAN. Proyek industri itu dibangun di beberapa negara ASEAN antara lain yang pertama pupuk urea amonia itu di Aceh, Indonesia anak-anak. Yang kedua pupuk urea di Malaysia. Yang ketiga pabrik tembaga di Filipina. Yang keempat vaksin di negara Singapura, dan yang kelima abu soda di Thailand. Nah, itu adalah beberapa proyek industri bersama ASEAN anak-anak. Kita lanjutkan bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian baik di ASEAN maupun di dunia. Apa sajakah contoh kerjasama di bidang politik dan keamanan?
Nah, untuk kerjasama di bidang politik dan keamanan ini diadakan beberapa instrumen politik yang digunakan anak-anak. Yang pertama, ASEAN adalah kawasan damai, bebas, dan netral. Artinya, di ASEAN ini merupakan kawasan yang tidak ada peperangan dan juga bebas dan netral terhadap pengaruh dari negara lain yang mengikat. Artinya kita tidak memihak kepada salah satu blok atau salah satu negara yang berkuasa anak-anak. Yang kedua, Traktat Persahabatan dan Kerjasama. Artinya dalam instrumen politik ini ASEAN juga membangun persahabatan dan kerjasama yang saling menguntungkan. Dan yang ketiga instrumennya adalah kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Kita ketahui senjata nuklir itu merupakan senjata yang memusnahkan bagi kehidupan di muka bumi anak-anak. Untuk itu, Asia Tenggara menjadikan kawasannya bebas dari senjata nuklir. Yang keempat, Forum Kerjasama dalam Bidang Politik dan Keamanan yang disebut dengan ASEAN Regional Forum atau ARF anak-anak. Baik, anak-anak, kita lanjutkan lagi. Beberapa contoh kerjasama di bidang politik dan keamanan antara lain 1. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Yang kedua, Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Dan terorisme itu menjadi isu global anak-anak. Terutama terorisme itu selalu dikaitkan dengan penduduk muslim anak-anak. Kita ketahui bahwa ASEAN ini beberapa negara adalah negara Islam dan negara dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam. Untuk itu perlu dibangun Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme anak-anak. Yang ketiga, pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan ASEAN melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Yang keempat, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Nah, ini seringkali terjadi sengketa di antara anggota ASEAN itu terkait dengan perbatasan perairan anak-anak. Nah, maka dari itu perlu kesepakatan dan komitmen bersama untuk mengatasi masalah sengketa di perairan, terutama di Laut Cina Selatan anak-anak. Yang kelima, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan perdagangan manusia, adanya bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional anak-anak. Nah, hati-hati anak-anak kalau kita atau kalian menggunakan internet ya, karena ada undang-undang ITE yang mengatur tentang penggunaan internet atau penggunaan di media sosial anak-anak, baik dalam berkata-kata maupun bersikap. Yang berikutnya, kerjasama di bidang hukum, bidang imigrasi dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Anak-anak, itu tadi adalah beberapa contoh kerjasama di bidang politik dan pertahanan. Kita lanjutkan yang ketiga, kerjasama di bidang sosial budaya. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tuliskan pada kolom komen di bawah video ini ya anak-anak. Ibu akan menjawab setiap pertanyaan dari kalian. Jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya, supaya kalian senantiasa bisa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru Ibu, terutama yang terkait dengan pembelajaran. Anak-anak, kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya dikenal dengan nama ASCC, ASEAN Socio-Cultural Community. ASCC bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan komunitas ASEAN yang berorientasi pada individu-individu
dan bertanggung jawab secara sosial dengan misi untuk mendapatkan solidaritas dan persatuan antar individu maupun antar anggota-anggota negara ASEAN itu sendiri. Kerjasama antar negara ASEAN dalam bidang sosial budaya antara lain penanganan narkoba dan solusinya. Nah, kita ketahui narkoba itu merupakan obat terlarang yang sangat mematikan anak-anak, maka dijadikan obat terlarang dan peredarannya itu perlu dijaga, dibatasi sedemikian rupa karena sering terjadi penyelundupan di beberapa negara termasuk Indonesia. Untuk itu perlu kerjasama ASEAN untuk menangani masalah narkoba dan mencari solusinya anak-anak. Yang kedua, penanggulangan dampak bencana alam. Nah, kita ketahui seringkali terjadi bencana alam di wilayah ASEAN, misalnya tsunami yang terjadi di Aceh dan juga berdampak pada negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu perlu kerjasama penanggulangan dampak bencana alam. Yang ketiga, perlindungan terhadap difabel atau anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yang keempat, acara-acara yang diadakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, pertukaran pelajar antar negara ASEAN, kerjasama untuk meningkatkan pariwisata, pertukaran program acara TV ASEAN, diadakannya Kongres Pemuda ASEAN, kemudian juga diadakan misi kebudayaan dan kesenian dengan diadakan festival lagu ASEAN. Berikutnya, penanggulangan perkembangan jumlah penduduk di wilayah ASEAN, pekan film dan festival film, pertukaran acara radio dan televisi antar anggota, menyelenggarakan festival lagu, menyelenggarakan festival seni, menyelenggarakan program pertukaran artis radio atau televisi, dan menyelenggarakan SEA Games anak-anak. Baik, kita akan lanjutkan. Bentuk kerjasama yang terakhir adalah kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama ASEAN di bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Kerjasama ASEAN di bidang pendidikan meliputi 1. Membentuk SIMEO atau The Southeast Asian Ministers of Education Organization. SIMEO merupakan bentuk kerjasama regional dalam bidang pendidikan yang bertujuan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia untuk mengusung pendidikan yang berkualitas. Berikutnya, yang kedua, membentuk AUN anak-anak. ASEAN University Network merupakan bentuk penerapan pilar komunitas sosial budaya dari ASEAN. AUN dibentuk untuk mempererat kerjasama, memperkuat solidaritas, dan mempromosikan program studi, penelitian, dan pendidikan. Melalui AUN ini, mahasiswa bisa mendapatkan kesempatan untuk program pertukaran pelajar anak-anak. Yang ketiga, sebagai bentuk kerjasama, negara anggota ASEAN kerap memberikan penawaran beasiswa. Misalnya, Indonesia yang memberikan beasiswa pendidikan seni, kedokteran, atau bahasa untuk negara anggota ASEAN lainnya. Yang keempat, menggelar olimpiade. Anggota negara di ASEAN turut mengadakan olimpiade di bidang pendidikan pada taraf regional Asia Tenggara. Apa tujuannya anak-anak? Yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan, menjalin hubungan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang berikutnya, pembentukan kurikulum sekolah di negara-negara ASEAN yang berprinsipkan demokrasi, berorientasi pada perdamaian, serta menghargai HAM. Nah, itu tadi beberapa contoh bentuk kerjasama di ASEAN anak-anak.
Untuk memperdalam wawasan kalian tentang bentuk kerjasama ASEAN, silahkan kalian kerjakan kuis berikut ini. Kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian, dengan orang tua kalian, saudara-saudara kalian yang mendampingi belajar kalian, atau bisa berkonsultasi dengan Bapak Ibu guru pengajar kalian. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud kawasan bebas, damai, dan netral. Yang kedua, berilah contoh bentuk kerjasama memberantas terorisme dan obat terlarang di ASEAN. Yang ketiga, berilah contoh penanggulangan dampak bencana alam ASEAN yang pernah dilakukan. Yang keempat, jelaskan bagaimana bentuk konkret kerjasama untuk meningkatkan pariwisata di ASEAN. Dan yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan konferensi tingkat tinggi ASEAN. Nah, silahkan kalian bisa mencari berbagai sumber anak-anak, baik buku maupun berbagai sumber di internet. Video berikutnya, kita akan mempelajari tentang pengaruh kerjasama ASEAN terhadap kehidupan negara-negara ASEAN, anak-anak. Temukan video lainnya di Titik Agung Family Channel yang berfokus pada pembelajaran untuk siswa, pendidikan, referensi guru, dan aktivitas sekolah. Ini channelnya anak-anak. Itu beberapa video yang sudah diupload melalui channel ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan selalu lakukan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.